اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang mulia keluarga besar Muallim Syafi'i Hadami, yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Soleh Mani Al-Habib Soleh dan Muhammad Maula Dawilah, Bapak Kiai Haji Ahmad Zainuddin, Kiai Haji Khairullah, Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, dan para asatidz, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Saya cuma ingin memberikan apresiasi bahwa pada malam hari ini kita masih tetap berjalan. Dulu ketika kita belajar usul fikih sama Muallim Syafi'i Hadami, salah satu kaedahnya itu la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggal semua. Kita nggak bisa bikin acara meledak biasanya 2.000-3.000 orang besar, tapi yang semacam ini nggak boleh putus. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mengamalkan ilmu yang beliau yang ajarkan. Kalau nggak bisa mengerjakan semua, jangan ditinggal semua. Yang semacam ini berkah. Jadi setiap sesuatu yang mudawamah itu berkah. Bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para asatidz yang kami hormati, kalau tadi disebut nama saya sebagai ketua umum, sebenarnya kesiapan saya menerima itu dengan catatan saya bersedia menerima itu sampai ketemu ketua yang lebih pantas. Jadi kalau nanti ada ketua yang lebih pantas, saya jadi wakil ketua umum. Itu udah ikhtiar saya. Nah, jadi kalau nanti bapak-bapak ketemu ada yang punya dedikasi, punya loyalitas, punya kemampuan yang lebih, maka dia lebih layak untuk jadi ketua umum Yayasan Al-Asyurah Syafi'iyah. Saya sendiri kemarin dengan Pak Haji Hanafi, Pak Haji Sahlani ke rumah Nazir, tinggal satu-satu nih. Subhanallah, ini bagian yang mesti dirawat ini Bapak Haji Nasruddin. Kalau bisa disuntik 300 tahun disuntik nih biar awet. Alhamdulillah, dan kita sudah sepakati nanti Bapak Haji Nasruddin akan dibantu dengan 6 orang tambahannya kalau tidak salah, ya, sehingga nanti Pak Haji Hanafi akan mengurus di PWI, Badan Wakaf Indonesia, sehingga beliau tidak sendiri lagi. Selama ini kelupaan Muallim meninggal, Bapak Haji Sukmadi meninggal, beliau kelupaan, tinggal satu. Alhamdulillah masih terselamatkan. Bapak sekalian yang berbahagia, apa yang paling bagus di haul Muallim sekarang ini, kita di hadapan makbarahnya ingin menyampaikan sesuatu. Menurut saya di masa, dan saya tadi udah ucapkan sama Pak Haji Hanafi, kalau Muallim punya keinginan malam ini dia sampaikan cuma satu, barangkali ya, hidupkan Ma'had Ali Al-Arba'in Al-Asyurah Syafi'iyah. Kalau kita ini niat malam hari ini menghidupkan kembali Ma'had Al-Arba'in, maka sesungguhnya Muallim akan hidup sepanjang wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab, yang sebagaimana disebutkan oleh Kiai Ubaidillah Hamdan, terus akan jalan. Bukankah sanad-sanad keilmuannya sudah diberi? Silsilatul Masihah beliau sudah berikan kepada kita semua. Murid-murid beliau hadir semua, dan saya atas nama pengurus yayasan, ayo nanti bahu-membahu hidupkan ini Al-Asyurah Syafi'iyah.
Cuma apakah nanti aliyahnya yang dibikin boarding untuk pertama sekaligus menghidupkan aliyah atau memang tidak? Arba'in sesuai dengan asli kelahirannya. Saya termasuk yang ikut membantu membidani lahirnya Al-Arba'in. Oleh karena itu menjadi harapan buat saya bahwa Bapak sekalian pada kesempatan hari ini di hadapan makbarah beliau, ayo niat dalam hati kita untuk menghidupkan Al-Arba'in Al-Azhiratus Syafiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ceramahnya kita minta Bapak Kiai Muhammad Shaleh Rahmanan sekaligus dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu'ithtu mu'alliman. Atarkal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Wabil khusus Mukarram Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Nadawiyah, juga guru kami tercinta Kiai Haji Shaleh Rahmani, dan juga Kiai Haji Khairul Hidayah, juga sahabat-sahabat saya, para asatidzah, para alim ulama, Kiai Haji Zaini Hamdan, Kiai Haji Lutfi Khairullah, dan yang lain tidak saya sebutkan namanya satu demi satu, dan guru saya tercinta Kiai Haji Haris Hakam. Madallahu bi hayatihim wa nafa'ana bi ulumi badarain. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus keluarga besar almarhum al-Fakhrullah al-Alim al-Allamah Fikih al-Mufti Betawi, guru kita tercinta Kiai Haji Mu'allim Syafiq Hadami, dalam hal ini diwakili oleh Yang Mulia Bapak Haji Hamdi, dan keluarga beliau Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang bisa saya sampaikan di hadapan para alim ulama, para guru, terlebih di depan makbarah daripada guru kita, bukan mengingat dari permintaan dari keluarga untuk berdiri, saya lebih baik menolak saudara-saudara karena saya sadar akan kemampuan saya. Tapi di sini dalam suasana COVID-19 yang memang kita dibatasi waktu, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa hadir di tempat ini untuk mengenang kembali tentang bagaimana guru kita marhum Al-Fakhrullah Kiai Haji Muhammad Syafiq Hadami, yang mana beliau mempunyai tali rantai dari guru ke gurunya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para aulia illah, para alim ulama yang saleh, sampai kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagaimana nikmat besar yang tidak diminta, yang dikatakan minnah, yaitu an-nawal bila su'al, pemberian tanpa diminta. Apa itu saudara? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab tidak meminta diutusnya Nabi, memang sengaja Allah Ta'ala yang punya kehendak. Itu namanya fadlu minallah, pemberian yang tanpa diminta. Maka begitu pula para pewaris Nabi Muhammad itu pun adalah bagian fadlu min Allah. Adanya guru kita Mu'allim Syafiq Hadami yang pada akhirnya dari tangannya melahirkan orang-orang saleh, dari tangannya melahirkan para alim ulama, dari tangannya lahir ahlul hadis, dari tangannya lahir ahlul fikih, dari tangannya lahir ahlul tauhid, ahli tasawuf, ahli adab, ahli alam, ahli sujud, ahli qiyamul lail, dan lain sebagainya. Berbagai macam disiplin keahlian yang dikuasai oleh para muridnya, yang sesungguhnya itu adalah jerih payah jasa beliau
untuk kemudian banyak orang-orang yang selamat di alam kuburnya mati husnul khatimah dengan sebab guru kita al-ma'ruf al-ma'ruf. Maka karena beliau yang menjadi sebab, menjadi manfaat ini Betawi dari ujung ke ujung, saudara, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, tak ada seorang ulama pun yang tidak berguru pada Malim Syafi'i Hadami. Bahkan di antara banyak para alim ulama yang sudah belajar ke luar negeri, yang bertemu dengan alim-alim besar, justru dari ulama luar negeri berpesan, bila kelak kau pulang ke Jakarta, jangan kau lupa untuk mengambil kembali ilmu pada seorang alim besar Betawi yang bernama Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami. Tidak tuntas orang belajar, entah dia sampai MA atau doktor atau profesor yang hadir di masjid-masjid, tetap tidak luput untuk mengambil ilmu daripada guru kita Malim Syafi'i Hadami, yang itu menunjukkan sebuah karunia besar bagi orang Betawi khususnya dan Indonesia pada umumnya, dengan Allah Ta'ala jadikan beliau salah satu paku ulama yang ada di Jakarta. Dan beliau ini sebagaimana yang terjadi pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah waris Rasulullah, tidak bisa disangkal. Dan itu tidak menjadi sebuah kedustaan apabila ada di antara seorang ulama-ulama sufi yang mengatakan bahwa Malim Syafi'i Hadami adalah wali min awliyaillah. Tidak disangsikan itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, laqad manna Allah 'alal mu'minin. Sungguh Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kaum mukminin. Kalau kita dulu belajar Alfiyah Ibn Malik kepada mu'alim, itu makna fi'il madi, makna yamun. Madi itu maknanya litahamu bil wudu, pasti terjadinya. Maka nathabitan bil azal la yatagayyaru bima la yazal. Apa yang sudah ditetapkan di masa azali tak akan bergerak pada alam nyatanya. Memang sudah karunia Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala turunkan pada manusia, sebuah karunia yang sudah ditetapkan di masa azali. Maka Allah katakan laqad manna. Sesungguhnya dengan fi'il madi saja sudah cukup. Namun mu'alim katakan itu ada qad. Ilman dipakai kod jadi tahqiq, jadi tahqiq wa ala tahqiq. Sudah pasti dipastikan lagi. Sebelum kod diawali dengan lamul ibtida, namanya lam taukid. Laqad manna. Jadi itu ada 3 taukid yang menunjukkan ada bersyukur, ada keraguan. Anda boleh tidak percaya, tapi fakta itu mengatakan bahwa sesungguhnya ini sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disangkal. Siapapun seorang manusia, secendekiawan, secerdas, sepintar apapun di alam dunia, tak ada seorang manusia yang bisa membantah tentang kehebatan kebenaran Nabi Muhammad dari berbagai sisi kehidupan, baik sisi duniawinya maupun sisi ukhrawinya, baik kepribadiannya, masyarakatannya, keilmuannya, ketinggian, kedewasaan dan lain sebagainya. Tak ada yang bisa menyangkal tentang keberadaan Rasulullah SAW, karena itu semata-mata mutlak iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan laqad manna. Ini menggunakan isim zahir yang menunjukkan al-ism zahir yadullu al-ghaib. Isim zahir menunjukkan dalil ghaib, laqad manna. Ada sesungguhnya laqad manantu. Aku Allah yang maha besar yang telah memberi anugerah itu. Memang dengan menggunakan bahasa adab, Allah Ta'ala katakan laqad manna Allah, padahal Allah, aku yang memberikan anugerah besar. Kepada siapa itu anugerah diberikannya? Alal mu'minina, kepada kaum mukminin. Apa anugerahnya? Allah Ta'ala kasih usul badal istimal atau badal ba'ad, kul minal badal ba'ad minal kul, di mana itu bahasa manna perlu dirinci. Apa yang maksud dengan anugerah? Itta'adha bihim rasulah. Itu menjadi badal daripada manna. Artinya karunia itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, itta'adha bihim rasulah min anfusihim. Ada sebagian ulama yang katakan min anfusihim. Min anfusihim artinya bahwa rasul itu dari kalangan manusia, bukan kalangan jin, bukan kalangan malaikat, agar manusia bisa berinteraksi karena sama-sama manusia. Dia berpenampilan sebagaimana manusia pada umumnya, diperkuat dalam ayat lain. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah sesungguhnya ini manusia, agar kalian bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan aku. Andaikan aku malaikat ataupun jin, itu kalian akan sulit untuk berjumpa dengan aku. Tapi Allah jadikan aku sebagai manusia agar kalian bisa bertemu
bisa kapan saja bertatap wajah. Maka dengan kata innama ana basyarun, Allah Ta'ala nyatakan rasulun min anfusihim. Diba'atha bihim rasulan min anfusihim. Secara lahiriah, a'rad basyariah, Rasulullah makan, minum, menikah, agar tidak ada perbedaan di antara mereka. Padahal sesungguhnya sahabat itu dengan keberadaan itu yang kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah katakan al-basyariyah yasturul khususiyah. Subhana man satarul khususiyah bi dhuhuril basyariyah. Ketika sifat kemanusiaan muncul pada diri seseorang, maka sifat khususiahnya nyaris seolah-olah lenyap. Maka para sahabat tidak mengenal man huwa Muhammad karena yang dilihat secara basyariahnya. Sehingga Imam Ibn al-Arabi katakan inna ashaba Muhammadin la ya'rifuna Muhammadan wa inna ma ya'rifuna dhilla Muhammad. Sesungguhnya para sahabat Muhammad itu tidak mengenal siapa Nabi Muhammad, mereka hanya mengenal bayangan Nabi Muhammad. Dan itu diperkuat oleh Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ashabi la ya'rifunani wa inna ma ya'rifu rabbi. Ma ya'rifuni illa rabbi. Sesungguhnya kalian para sahabat itu tidak ada seorang pun yang mengenal aku. Wa ma ya'rifuni illa rabbi. Tak ada orang yang bisa mengenal aku melainkan Tuhanku. Maka ini sifat basyariah muncul juga oleh para pewaris-pewaris Rasulullah seperti guru kita Malim Syafi'i Hadami. Lihat kesehariannya biasa-biasa aja, nggak kayak kiai. Makanya saudara, jujurnya ini Ustaz Hadiri bilang sama saya bahwa saya sadar kalau guru engkau saya, kalau diet saya ini ulama besar saat beliau meninggal. Kenapa? Karena kesehariannya nggak kayak kiai. Diinjak-injak sama cucu, dengan kentut ya kentut aja, Ini basyariah. Sehingga menutup siapa sesungguhnya beliau di dalam keluarga. Padahal di luar sana, saudara, banyak kitab-kitab yang ulama tidak mampu untuk membacanya, tapi oleh beliau dibaca biasa-biasa aja. Ketika saya tanya semua Syekh guru, malim, itu kalau baca Ibnu Katsir, kalau baca Fathul Jawad, kalau baca itu apa namanya, Iqna, kalau baca Fathul Wahhab, saya lagi kalau baca itu Bujairi al-Iqna, baca Bujairi al-Wahhab, juga baca itu Tuhfatul Muhtaj, Umdal Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Sengaja saya tanya itu. Padahal saya sendiri kitab itu belum belajar. Kok mualim itu gampang aja. Bahkan mualim nggak pernah bawa kitab. Kitab itu disiapin di tempat. Seolah-olah mualim nggak pernah itu baca. Kemudian ketika mualim baca itu kitab, nyerolok begitu aja. Kagak pakai berhenti, kagak pakai keren, kagak pakai mikir. Apa beliau bilang? Semua kita pikir anak ajarkan. Alhamdulillah anak nggak pernah mau tolak fikih. Waktu Fathul Muhtaj anak nggak pernah mau tolak. Nihayatul Muhtaj aneh nggak pernah tolak, tapi Ibnu Katsir nggak pernah tolak. Maka anda dari mana enggak kalau kita dia masih bedanya dari kita. Kalau kita saudara ngajar seperti begitu, kita stres pasti kita stres. Berarti beliau memang bahrul faqih, bahrul ulum, multidisipliner. Semua fan keilmuan ada di otaknya, bukan di kita. Sehingga yang beliau katakan ilmu bisuduri lebih sudur, ilmu di dada bukan di kita. Itu begitu betul adanya. Ini adalah waris Nabi Muhammad SAW, hakiki, waris yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kemudian Allah Ta'ala katakan Ibba'ata bihim rasulah yatlu alim ayatin. Tadi bahasanya Ibba'ata bihim, laqad manallahu pakai fi'il madhi. Kemudian Ba'ata bihim rasulah pakai fi'il madhi lagi. Tapi kemudian yatlu alim ayatin. Naatnya saudara, naat dari Rasul pakai yatlu fi'il mudhari'. Ada apa ini? Kok tadi fi'il madhi sekarang fi'il mudhari'? Oh, kalau fi'il madhi itu saudara menunjukkan litahqiqul wuqu' dalam ilmu balaghah. Tapi kalau fi'il mudhari' itu menunjukkan dari istimrar yang senantiasa berkesinambungan, estafet dari masa ke masa untuk senantiasa menyampaikan ayat-ayat Allah. Satu peranan Rasul itu yatlu alaihim ayat. Ayat apa? Ini kembali ke Allah, ayat-ayat kebesaran Allah. Kalau bicara tentang ayat kebesaran Allah, maka maksud dalam yatlu bukan membaca saudara, bukan membaca seperti baca Quran, tapi sesungguhnya menyampaikan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang kafir jahiliyah pada ketika itu di mana mereka tidak mengenal Tuhan, Rasulullah perkenalkan Tuhan dengan dalil-dalil yang ada. Apa dalil yang ada? Dalil yang ada tentang Allah Ta'ala tidak perlu sulit untuk dicarinya, karena Nabi Muhammad sebagai dalilnya. Nabi Muhammad sendiri sebagai dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan dalam kitab Fathul Majid bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah madlul,
Muhammad Rasulullah dalil. Jadi kalau pengen tahu la ilaha illallah harus mengetahui Muhammad Rasulullah. Kenapa? Sebab Muhammad Rasulullah dalil daripada la ilaha illallah. Kalau orang ingin mendalami la ilaha illallah, perdalamlah Muhammad Rasulullah. Saudara, dari cukup itu, ketika Rasulullah sudah pulang daripada Isra wal Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy menghadapi Nabi Muhammad. Tidak mungkin kau ya Muhammad bisa naik langit ketujuh. Aku ingin kau punya tunjukkan mukjizat sebagai Nabi terdahulu, turunkan mukjizat sehingga umatnya bisa pada beriman. Aku ingin mukjizat pada. Kata Rasulullah, apa yang kau ingin mukjizat? Bukannya aku ingin, kau maunya apa? Ditantang begitu, saudara. Akhirnya kaum jahiliyah pada ketika itu berpikir, karena mereka pun tidak lepas daripada informasi masa-masa dahulu, di mana ada nabi yang bisa membelah paru, di mana ada nabi yang bisa tak terbakar oleh api, di mana ada nabi yang bisa menghidupkan orang yang mati, di mana ada nabi saudara yang bisa mengontrol udara, mengontrol awan, mengontrol api, mengontrol air dan lain sebagainya. Itu Nabi Sulaiman. Sudah terjadi semua di bumi ini, semua keunikan. Ada mereka berpikir kalau seandainya Nabi Muhammad diminta untuk mendohirkan daripada itu lautan dibelah, sudah terjadi pada Nabi Musa. Kalau meminta agar supaya Nabi Muhammad tidak terbakar api, sudah terjadi pada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa, kalau Nabi Muhammad diminta untuk menghidupkan orang yang sudah mati, sudah terjadi pada Nabi Isa. Ini semua terjadi di bumi. Yang mereka inginkan, yang bukan di bumi, yang diinginkan di langit. Apa yang kau mau? Coba ya Muhammad, itu bulan. Engkau panggil, bisakah dia menghadirimu? Ini saudara permintaan yang luar biasa. Alam semesta saudara suruh ditarik sama Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad bukan orang biasa, saudara-saudara. Di awe itu bulan. Ngerti nggak di awe? Hah? Iya, dilambai-lambai. Hah? Diulapin gitu. Bulan sini apa? Itu bulan yang red. Bulan yang mana? Mau bulan yang mana? Ya kalau kita tanggal 14 ke depan situ kita melihat bulan yang itu yang di awal yang Nabi. Sini, kata Nabi. Naik ke Jabal Abi Qubais, sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya, meminta agar supaya bulan itu turun. Ini bagian daripada yaitu alaihim ayat. Panggil tuh bulan, saudara mengambil bulan, saudara kode turun ke Mekah. Orang Mekah pada tiarap semua. Bulan pertama sudah begitu. Astagfirullahaladzim. Itu apa itu? Delusi sembarangan minta Muhammad, dia apa aja bisa. Bulan dikatakan saudara turun, goyang semua Mekah. Itu gunung-gunung saudara, bulan turun. Allah. Kalau batunya sekepal, kalau batunya sedrem, kalau batunya sekapul, kalau batunya cuma semobil, Mekah kagak goyang saudara. Batunya bulan gede banget. Bagaimana ini? Bagaimana goyang saudara orang-orang Mekah? Rasulullah tenang, jangan goyang. Ini urusan anak. Ngapain yang lagi goyang? Bulan saudara dikecilin namanya Nabi. Kecilin. Bulan gede banget dikecilin. Emang dongeng, bener. Udah bulan kecil kayak bola. Udah kecil masuk terang aja. Kata Nabi Muhammad, belah. Namanya Insyaqaqal Qamar. Di Quran namanya Insyaqaqal Qamar, ketika bulan terbelah. Dibelah Nabi Muhammad, terbelah. Yang satu masuk saudara ke pergelangan baju tangan kanannya, dan yang satu menunggu di atas bukit. Kemudian masuk keluar daripada pergelangan tangan kiri Nabi Muhammad. Kemudian menghampiri yang sebelahnya lagi. Orang Mekah sudah bingung, bisa terjadi begini. Mau kita beriman, itu namanya jatuh alim ayat. Kalau misalkan Allah tuh, ente biar tahu tuh, misalkan ente sembah ini patung itu tuh, bukan Tuhan Allah. Jatuh alim ayat. Jutaan, ribuan, saudara. Ada 20.000 mukjizat Nabi Muhammad dalam kitab Nubuatul Rasul. 20.000 mukjizat, tidak semua bisa tertulis. Begitu banyaknya bagian itu, saudara. Ada orang-orang Abu Jahal datang, dia kata ya Muhammad, kesaharkan ya Muhammad. Kau sudah sihir kami ya Muhammad. Kita nggak percaya kalau itu bulan. Sekarang kita tugaskan di antara kita untuk mengirim perwakilan ke seluruh pelosok negeri, menanyakan kepada mereka apakah pada malam itu terjadi pembelahan bulan. Baik komandan, keluar. Semua keluar, akhirnya balik apa informasinya? Tuan Abu Jahal. Semuanya pada ngomong bulan terbelah. Yang benar itu. Allah ya, lo masih ada bohong. Ada itu Abu Jahal. Inna Muhammadan qad sahara an-nasa jami'an. Muhammad sudah mensihir semua manusia. Memang dasar gagah percaya saudara.
Akhirnya ditemukan di Cina. Ada pada ketika itu salah seorang wanita yang sedang menenun, dia melihat bulan terbelah, maka dituliskan dalam prasasti di Cina itu saat terbelahnya bulan, sebuah bukti. Dan kemudian ketika seorang astronot naik ke bulan, dia menemukan bahwa bulan itu terbelah, ada bekas belahannya. Oh, ini berarti pernah tersentuh tangan Nabi Muhammad. Maka ulama katakan, bila saudara melihat bulan, bacakanlah salawat untuk Nabi Muhammad. Karena kenapa? Sebab sesungguhnya bulan itu adalah sahabat Nabi Muhammad yang masih ada. Sahabat Nabi Muhammad yang masih ada itu adalah bulan. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Maka saudara para warasatul anbiya, begitu juga mualim ngajarin tauhid, mualim ngajarin kifayatul awam, mengajarkan apa itu namanya tijan durari, mengajarkan ummul barahin, mengajarkan hudhudi, majul alal hudhudi, kitab-kitab tauhid diajarkan. Belum lagi keramat-keramat beliau, saudara. Saya dengar dulu. Jadi ketika terjadi kebakaran, saudara-saudara, mualim lagi ngaji ini, bahwa ini disuruh beli botol aqua sama Eji Idris. Ji, dia beli botol aqua, Ji. Emang apa mualim? Jangan banyak nanya. Kok nanya dulu ke orang Bani Israel? Nanya, saudara itu, dia ambil botol aqua, ini bukan mualim, dituang di jalanan. Lah, mualim bukan diminum, mualim buang. Dia nggak apa-apa, mau sebaik nanya. Jalan, saudara. Dan jalan, di depan ada kebakaran, saudara. Itu kebakaran, hilang. Kata itu Haji Idris, Haji Idris ini cerita sama saya. Orang udah gak ada lagi. Cerita sama saya, lagi ngopi itu depan situ. Jadi cerita, anak saya Malim. Itu air tadi lumayan buat mademin itu orang kebakaran. Iya, ada yang saya paham. Jadi di mana kebakaran dan di mana disiramnya? Ini kalau bukan wali, saudara nggak bisa begini. Dan Haji Idris bilang, jam 11:30 aneh di Tanabang. Aneh mau sholat Jumat ke Gondrong. 11:30 ke Gondrong, saudara setengah jam. Kira-kira nyampe apa kakak? Begitu kata Haji Idris. Kata Haji Idris, Malim, kita nyampe ke Gondrong, nyampe kaki. Supaya ngomong itu jalan aja. Kalau Bani Israel deh. Jalan gede, jalan biasa lampu merah berhenti, biasa gitu. Sampai Gondrong, saudara, keburu mandi dulu. Idris, lu mandi lagi, dia kata, lah, tadi suruh kita 12 Malim. Ini ngapa aja setengah 12, masih setengah 12. Kita lewat mana tadi? Udah jangan banyak ngomong, lu mandi aja. Ntar kita sholat. Masih keburu mandi, Haji Idris kan ngopi, masih ngopi juga kan ngerokok dulu. Coba itu, memang luar biasa itu. Ini namanya jatuh alim ayatin. Mualim masuk pada wilayah jatuh alim ayatin. Makanya pakai fi'il mudhari yang menunjukkan istimrar. Istimrar itu berkesinambungan, terus Rasulullah sudah tiada, tapi warasatul anbiya terus melakukan jatuh alim ayatin. Maka mudah-mudahan kita sebagai murid mualim bisa juga melakukan hal itu. Amin. Yuzakihim dan mensucikan para sahabat daripada sifat kekufuran, daripada sifat-sifat yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, sifat-sifat hati yang tidak baik. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali bagian daripada takhliyah. Takhliyah itu mensucikan, mengosokkan diri. Kenapa saudara begitu? Sebab kata Habib Abdul Ahmad bahwa sesungguhnya dalam diri manusia itu, dalam kitab Al-Wasaya Nafi'ah, itu ada satu tempat di dalam diri manusia namanya Baitul Anwar wa Baitul Asrar. Rumah tempat Allah Ta'ala menitipkan cahaya, menitipkan rahasia, menitipkan ilmu laduni di itu tempat. Jadi ilmu laduni itu ada, ditempatkannya di itu tempat. Apa Habib Abdullah katakan? Ala wa huwal qalbu. Itulah hati manusia. Gimana hati yang bagaimana? Hati yang bersih, hati yang suci. Dia udah kenal Allah Ta'ala, saudara, harus dia bersihkan dia punya hati. Sifat dengki, sifat hasud, sifat ujub, sifat takabur, bersih. Tugas lain. Orang kalau ngomong begini, ngaji apaan aja ikutin, tapi hanya mesin jangan sombong. Ikut, kita mau ngaji apa yang ikut, tapi anak mesin jangan aja sombong. Ini bagian tazkiyah. Tuh murid-muridnya dikontrol satu-satu, lu katanya dia sombongnya, betul. Gitu, ada ujubnya, betul. Anda juga tegur juga. Jangan berlaku gitu. Pikir aneh ngapa berlaku gue ya.
benar kita bakor. Emang bandel juga waktu itu. Pakai Soleh Rohani yang tahu. Kita bolos dulu. Sekali yang masuk pules. Gaji pules. Saya kata gini, kalau ngandelin otak saya udah nggak sanggup. Ngandelin cerdas nggak sanggup. Emang apa? Ketika segini tingginya, bagaimana pahaminnya? Lah jamu jawabnya kan kita mendingan bayar daripada bisa. Gue bayar aja deh daripada bisa. Emang apa? Jauh bisa. Kita bayar aja. Gue jauh aja. Paling seneng ngarepin berkah aja. Ya udah nggak apa-apa, pulas saya kita orang kata nggak apa-apa, pulas kita. Dah itu namanya bandel. Udah biarin begitu aja, itu ngarepin berkah. Sikat saja saudara. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Baru terakhir, setelah menguatkan akidah, kemudian mempertajam dan membersihkan jiwa seseorang, jangan sampai ada penghalang untuk datangnya Nurul Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad yang dititipin sama guru ke guru. Itu dituliskan dalam kitab Abdul Nafas dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Tulis saudara, jadi dititip dari guru ke guru, sehingga dikatakan bahwa manusia itu mempunyai roh. Satu ruhul jasad, kedua ruhul qalbi. Orang yang meniupkan ruhul jasad itu Jibril alaihissalam. Ada juga masuk jasadnya hidup. Hati juga ada rohnya. Yang meniupkan ruhul qalbi itu adalah Sayyidina Mustafa Muhammad. Maka guru kita menggantikan posisi Nabi Muhammad, maka guru kita yang meniupkan ruh tersebut. Yang terakhir, alimul kitab wal hikmah, diajarkan hadis. Imam Tabrani dikatakan hikmah maksudnya hadis. Alim saudara sudah dipermudah untuk kita susah memahaminya. Yang jadi fikih, jadi tasawuf. Amal Habib Usman jadi lagi, jadi sifat 20 jadi Melayu. Jadi Balagul Minan, jadi Irsadul Anam. Kalau kita sebut satu-satu saudara yang mualim mengajarkan, kagak sampai kita saudara. Maka mudah-mudahan di malam kita hadir di ini tempat Allah Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita, memberikan keberkahan yang pernah turun kepada guru kita, diberikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Dan kita doakan guru kita mudah-mudahan seluruhnya panjang umur, sehat walafiat. Di tengah corona seperti ini mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dan selamatkan daripada penyakit. Dan juga keluarga guru kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Inilah yang saya sampaikan, secara kekurangan mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada murid kita Ki Haji Ubaidillah Hamdan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para ahli ulama yang saya muliakan, sebelum kita mahkum sekarang alhamdulillah telah terbentuk. Ini alhamdulillah pada Haji Nasruddin. Jadi saya bacain saja, mudah-mudahan ini menjadi awal dari bakti kita lagi. Kita ingin berbakti lagi kepada al-mu'allim di Imam Syafi'i Hazali. Karena al-asyiratu syafi'iyah itu mesti diperjuangkan, karena ini adalah peninggalan dari Tuhan kita. Alhamdulillah terbentuk kepengurusan Yayasan Al-Asyiratu Syafi'iyah dari 2020-2025. Saya bacakan Dewan Nazirnya Bapak Haji Nasruddin. Ini Pak. Alhamdulillah Pak Haji Nasruddin, Haji Habib. Ya, biar pada tahu nih. Ya, alhamdulillah. Kemudian Dewan Nazirnya Haji Muhammad Sakam. Kemudian Haji Muhammad Soleh Rahmani, guru kita. Kemudian Haji Miftahur Rahmat. Kemudian Ustaz Haji Fakhruddin Wibowo. Kemudian Muhammad Samsul Arifin dan Rahmat Kashful Anwar. Kemudian dari Dewan Pembina Haji Ahmad Khodori Syafi'i Hazami dan Haji Erwin Mitrawan. Kemudian Kiai Haji Sarif Mursal, Bapak Haji Sahlaniham. Kemudian dari Dewan Pengawas yaitu Haji Muhammad Rudiansah Basim SH SE MM, ya Bapak Haji Jajat Sudrajat SE, Peradas Haji Ramli Amin, Bapak Haji Asrorudin Ismail, Dewan Penasehat Kiai Haji
Marullah Matali LCMAG dan Sayyid Ali Zainal Abidin, Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah MA, Kiai Haji Ahmad Sofwan Zomi. Beliau lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau. Kemudian Ustazah Hajjah Habibah Muallim Syafi'i Hazani. Adapun ketua umum yaitu kita Bapak Kiai Haji Muhammad Haris Hakam, sedangkan sekretaris umum saya sendiri Haji Samsudin Muslim, sekretaris 1 Muhammad Haidoni, sekretaris 2 Haji Irham Ramadan MPD, bendahara umum Dr. Haji Ahmad Khalidin SHMH, bendahara 1 Indah Razawardiyah, bendahara 2 Muhammad Syamsul Arifin. Kemudian ketua umum, ketua intern maksudnya, ketua 1 intern Haji Hamdi Ribai, membawahi masjid, kemudian divisi dakwah, divisi majelis taklim, divisi masjid. Untuk masjid ketuanya Ustadz Haji Muhammad Fatih Rishad MA, sekretarisnya Ahmad Eskom, bendahara Samsul Arifin. Kemudian divisi dakwah Kiai Haji Dr. Muhammad Lutfi Zawawi, Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, Ustadz Haji Fatullah Zailani MA, Ustadz Cecep Haryadi, Ustadz Haji Mahbub Barzuki MAG, dan divisi majelis taklim Ustadz Haji Abdullah Muhammad Rehani dan Abdul Aziz. Kemudian ketua 2 ekstern Haji Hanafi Mahmud, membawahi divisi Humas Kiai Haji Anwar Sanusi, Ustadz Haji Hilaluddin, Ustadz Haji Baihaqi, Ustadz Haji Ahmad Maulana Yusuf, Haji Mukhtar, kemudian Haji Muhammad Mahmud dan Hajjah Faridah Al-Qariyah. Dan dari divisi masyarakat dan keamanan Ustadz Haji Hamzah SAG, Bapak Haji Nur Indriyadin, Ahmad Nuryadi SPDI. Kemudian ketua 3 pendidikan dan usaha Marisa Khudori, membawahi divisi pendidikan madrasah Habib Ali Yahya. Kemudian Ustadz Haji Habibur Rahman dan Rahmat Kasyiful Anwar. Kemudian divisi perpustakaan Ustadz Haji Abdullah Hamri, dan divisi usaha Ustadz Haji Afif Malik, Haji Sutomo dan Iwan Musyabat. Adapun ketua 4 pesantren dan kaderisasi Ustadz Haji Fakhruddin Wibowo, membawahi divisi pendidikan pesantren Ustadz Haji Zaini Hamdan MA, dan juga keluarga besar alumni Ma'had Ali Al-Arba'in. Itulah struktur pengurusan Al-Asyiratus Syafi'iyah 2020 dan 2025. Saudara-saudara yang saya muliakan, para asatidz, waktu tinggal 20 menit. Jadi kita bagi 2. Ini ada guru kita di Haji Muhammad Haris Hakam dan di Haji Muhammad Soleh Rahmani. Kami mohon perkenannya yang pertama di Haji Muhammad Haris Hakam untuk menyampaikan ceramah haul. Kemudian nanti yang keduanya kita persilakan di Haji Muhammad Soleh Rahmani, sekaligus ditutup dengan doa. Pada Tuan Guru di Haji Muhammad Haris Hakam dipersilakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahbihi wa qadaba bihi. Ya, sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum almarhumah Mu'allimina Hadratul Syekh Mu'allim Kiai Syafi'i Hadani, pada habaib, para alim ulama, para asatidzah, para hadirin rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama
berkumpul bersilaturahmi di makam guru kita yang mulia dalam rangka haul al-marhum sekaligus maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain harapan kita semoga almarhum dan seluruh saudara-saudara kita, guru-guru kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini mendapat fitrah rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita ini semua yang Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kesempatan anak-anak almarhum, mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan taufik hidayah sehingga kita bisa mengenalkan almarhum yang kebaikan-kebaikan telah disebut tadi oleh anak-anak murid. Para guru Bapak hadirin, Mahasin Mu'alim Kiai ini sudah sama-sama kita ketahui kelebihan beliau, demikian juga tadi kelebihan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya ingin menambah satu buah ayat suci Al-Quran berikut satu hadis yang menunjukkan betapa agung kedudukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ini tidak ada dalil lain, tidak ada ayat suci lain kecuali hanya ayat suci yang sama-sama semua kita sudah berhafal. Ini saya sudah cukup menunjukkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau tadi Baiklah hamdan mengi'rab, saya juga mau ikut mengi'rab ini. Allah mau menyampaikan berita yang sangat penting. Berita ini sehingga dimulai dengan kata-kata ini. Bagaimana kita maklum, inna ini adalah harfu tauhid, huruf untuk menguatkan, dan supaya berita yang didengar luar biasa. Sesungguhnya Allah Rabbul Jalal Bismillah mansurun wa alamatun nasri faksabullah. Sungguhnya Allah Tuhan kamu, Allah Tuhan kamu semua, Tuhan alam semesta. Yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mau barakina, mau belakang penggolek. Rahasianya tidak lain seperti yang dikatakan tadi. Penggolek itu yufidu tajaddud wal istimrar. Sungguhnya Allah Tuhan kamu, Tuhan alam semesta, terus menerus, enggak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Ta'ala berselawat, artinya Allah menyanjung, Allah memuji, Allah memberikan rahmat, Allah membesarkan Nabi kita Muhammad SAW terus menerus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, ngantuk kayaknya, apalagi tidur, terus menerus berselawat Allah. Kemudian tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintah hamba ini beribadah, Allah Ta'ala nggak pernah ibadah. Allah perintah kita puasa, Allah nggak pernah puasa. Allah perintah kita sholat, Allah nggak pernah sholat, dan ibadah-ibadah lain. Namun tatkala Allah perintah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelumnya itu Allah sendiri sudah berselawat. Ini luar biasa. Sungguhnya aku ini Tuhanmu dan Tuhan alam semesta berselawat. Maka wahai hamba-hambaku yang beriman, berselawatlah dan berilah salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa.
Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala perintah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad perlu dengan selawat kita? Tidak. Kenapa tidak? Karena Allah Ta'ala sendiri sudah berselawat. Apabila Allah Tuhan alam semesta sudah berselawat kepada Nabi Muhammad, maka selawat malaikat pun tidak diperlukan, apalagi selawat kita. Allah kita berselawat, malaikat pun selawatnya udah nggak perlu kalau memang Allah Ta'ala sudah berselawat. Nah, kalau memang Nabi kita nggak perlu selawat kita, kenapa Allah Ta'ala perintah kita berselawat kepada beliau? Jawabannya tidak lain adalah yang perlu selawat itu kita, bukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi wasallam, yang selawat kepada aku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apabila Allah berselawat kepada kita, artinya Allah memberikan rahmat dan maghfirah. Jadi kalau begitu, yang perlu selawat bukan Nabi Muhammad, tetapi kita, supaya Allah berikan rahmat maghfirah kepada kita, maka kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada sedikit nuktah yang menunjukkan betapa agungnya Nabi kita Muhammad dari sudut lain. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah Ta'ala perintah kami ini berselawat. Kami ingin tanya, bagaimana sih berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Allah perintah kita berselawat, ucapannya bagaimana? Maka Nabi kita Muhammad SAW diwahyukan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi menjawab, jawaban Nabi diajarin oleh Allah tentunya. Kalau kamu mau berselawat kepada aku, kata Nabi, cukup kamu katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dari Allah. Nah, ini kalau kita perhatikan betapa agungnya Nabi. Bagaimana? Saat Allah Ta'ala perintah kita berselawat, nah, harusnya redaksi yang kita ucapkan apa itu? Usolli. Kalau kita sendiri, kalau kita rame-rame, nusolli ala Muhammad, itu aku berselawat sama Nabi Muhammad, kami berselawat sama Nabi Muhammad. Itulah redaksi yang harus kita ucapkan. Namun kenapa kok redaksi yang diajarin oleh Nabi Muhammad Allahumma, artinya Allahumma ya Allah, tolong Allah yang berselawat sama Nabi Muhammad, kan begitu. Padahal yang diperintah berselawat siapa? Kita. Seakan-akan perintah Allah kita lempar lagi mau, kan begitu. Masa ya Allah perintah kita berselawat, kita bilang sama Allah, ya Allah ini dia aja deh mau berselawat. Ini artinya apa? Artinya betapa agungnya Nabi. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, seandainya engkau suruh kami yang memilih redaksi selamat, takut salah. Karena yang tahu makomnya Nabi Muhammad hanya engkau. Oleh karena itu kami serahkan redaksi selamat kepada engkau. Sebab kalau kami yang ini takut kurang, takut salah. Nah, itulah betapa agung Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, kita ini sebagai umatnya harus beradab. Ini ngomong Nabi Muhammad suruh Allahumma sholli ala Muhammad, kalau kita tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina, beda. Ini namanya orang yang nggak tahu adab, kurang ajar. Nabi ketika ditanya bagaimana kami bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi tawadhu. Ada seorang anak murid belum tahu nama guru. Tuan guru, saya ingin tahu nama tuan guru siapa? Orang mana? Ustaz. Tuan guru yang tawadhu pasti akan mengatakan nama saya Sony. Udah. Nah, tergantung dari anak murid itu sendiri. Kalau anak murid punya ada, masih yang manggil guru namanya doang.
ada ulama ngasih kita ilmu. Apabila ada adab sama perintah, maka yang didahulukan adab dulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, saat Nabi Muhammad di akhir hayatnya sudah sakit-sakitan, Nabi perintah Abu Bakar untuk mengimami sholat. Kata Nabi Muhammad, saya nggak kuat diri, saya biasa jadi imam, ente jadi saya jadi imam tadi. Maka Abu Bakar kena perintah Nabi dilaksanakan oleh Abu Bakar jadi imam. Nabi kita tidak sholat berjamaah, sholat di rumah. Rumah Nabi dengan Masjid Nabawi nempel. Itu Hujrah Asy-Syarifah, itu kamar Aisyah rumah Nabi. Jadi nempel sebelah kiri. Saat Abu Bakar sudah mulai sholat, maka Nabi Muhammad SAW merasa enakan badannya. Maka Nabi Muhammad yang tadi semula nggak mau sholat berjamaah, ikut sholat berjamaah. Abu Bakar merasa kalau di belakang Nabi ikut jadi makmum. Masya Allah, Abu Bakar mundur ke belakang mempersilahkan Nabi kita Muhammad jadi imam. Nah, di sini ada perintah, ada adab. Perintah Nabi kepada Abu Bakar jadi imam, namun adab masa ini, ya. Kata Abu Bakar, la yang bagi libni Abi Kuhafah ayat taqaddama baina Rasulillah. Tidak pantas saya ini anaknya Abu Kuhafah mengimami Rasulullah. Maka Rasulullah disuruh ke depan, Abu Bakar mundur ke belakang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat terjadi sulhul Hudaybiyah, maka bukti-bukti perdamaian, karena Nabi tidak bisa tulis baca, Nabi perintah Sayyidina Ali untuk menulis kira-kira apa bacaan yang diimbangkan oleh Nabi. Tulislah wahai Ali, ini adalah bukti-bukti kesepakatan yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Namun perintah itu tidak dilaksanakan oleh Sayyidina Ali. Yang ditulis adalah Muhammad Rasulullah. Nah itulah ya, ayat Al-Quran. Baik, sedikit lagi, sebab saya jarang-jarang disuruh ngomong. Sedikit lagi. Itu tadi kan saya sudah janji ada dua. Satu ayat Quran yang sudah habis, nah sekarang punya hadis. Hanya 1 menit jawab. Ada perwakilan nelayan yang biasa nyari nafkah di laut, mewakili para nelayan ingin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata perwakilan nelayan, ya Rasulullah, inna narkabul bahr, kerjaan kami setiap hari di laut, walaisa ma'ana illa qalil minal ma'. Saat kami di tengah laut, di atas perahu, kami bawa air tawar dikit. Biasanya untuk minum. Seandainya kami mau bertanya ya Rasulullah, boleh nggak kami ngambil wudhu menggunakan air laut? Sebab kalau kita untuk pakai air laut, nanti mau minum nggak ada. Jadi pertanyaannya, bolehkah kami berwudhu menggunakan air laut? Coba kita lihat kecerdasan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya model begitu, kalau memang boleh kita bilang boleh, kalau tidak kita bilang apa? Kayak gitu. Namun lihat jawaban Nabi Muhammad. Nabi menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Kata Nabi Muhammad, wa tahuru ma'u, air laut itu suci menyucikan. Padahal pertanyaannya bolehkah kami mengambil wudhu pakai? Jawaban Nabi, air laut itu suci. Masya Allah, ini menunjukkan betapa cerdasnya Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya kalau Nabi mengatakan iya boleh, tapi tanya lagi, kalau wudhu boleh, mandi junub boleh kan? Kalau Nabi bilang boleh, nah, kami punya baju kena najis, boleh nggak dicuci pakai air laut? Banyak pertanyaan. Saat Nabi mengatakan air laut itu suci menyucikan, udah nggak perlu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bahkan Nabi kita menambah jawaban dengan yang kagak ditanya.
Karena saking cerdasnya Nabi Muhammad. Nih orang nelayan, kira-kira kalau dia udah selesai, bawa pulang apaan? Ikan yang dibawa pulang kira-kira udah mati masih hidup. Nah, Rasulullah mengatakan al-hillu manjatu, bangkainya halal. Padahal mereka ngatanya, mungkin mereka ngatanya lupa kali. Kalau seandainya Nabi nggak bilang begitu, jadi wah itu ada kelupaan pertanyaan. Saking cerdasnya Nabi. Nah inilah Nabi kita Muhammad. Semoga yang sekelumit ini menambah kita kepada yang kita rindukan Nabi kita Muhammad SAW. Nah semoga ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa sebelum doa kita baca Fatihah. Semoga berkat Fatihah semua yang kita niatkan, keluarga mu'alim, anak-anak mu'alim semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman. Allahumma inna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa inna al-batila batilan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman warzuqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlika wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wisata dan Kiai Muhammad Shaleh Rahmani yang sekaligus ditutup dengan doa. Maka selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi mewakili keluarga dari Muallim Kiai Muhammad Syafi'i Hazami, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para alim ulama, para habaib, para asatizah dan saudara-saudara sekalian, dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala terdapat kekurangan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.